Shalom DSCM Kediri. Kita percaya pagi hari ini adalah suatu pertemuan yang luar biasa. Kita percaya meskipun tidak bertemu secara tatap muka, tapi hadirat Allah boleh nyata melawat di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita akan sama-sama berdoa. Kita undang Roh Kudus untuk hadir sehingga Dia boleh berkarya di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kalau saat ini Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah dari rumah, kami percaya tidak akan mengurangi semangat maupun kehikmatan kami untuk menikmati hadirat-Mu. Kami ingin tetap bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami ingin mencari wajah-Mu ya Yesus, dan terlebih lagi menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan, dan kami boleh dibentuk lewat firman Tuhan. Berkaryalah ya Roh Kudus, lawati setiap rumah-rumah, lawati setiap jemaat yang hadir dan saat ini sedang menikmati beribadah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kuasa setan, kuasa iblis yang tidak mencuri, yang tidak menghancurkan, yang tidak merusak konsentrasi kami patahkan, kami usir dalam nama Yesus keluar. Kami percaya kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan dan lawatan Allah boleh kami rasakan luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu dengan penuh sukacita dan dengan segenap hati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari datang kepada Tuhan, hampiri tatanya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan
Saya undang jemaat Tuhan sama-sama berdiri. Rasakan hadirat Allah. Rasakan Dia hadir. Dia bertemu muka dengan muka bersama dengan kita pagi hari ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Cari wajahnya. Cari wajahnya selama Dia berkenan ditemui. Kau besar Engkau nyata buat kami Tuhan. Kau ada di sini Tuhan. Kemenangan terjadi di sini, ku yakin, ku yakin. Kau hadir di sini. Sama-sama angkat tanganmu, katakan Dia hadir, Dia ada, Yesus hadir. Haleluya, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya, segala puji, segala hormat, kemuliaan kami kembalikan untuk Engkau. Haleluya. Shalom. Shalom. Yang di rumah lambaikan tanganmu, berikan senyum yang paling manis kepada kiri kananmu. Katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Mari ungkapkan rasa syukurmu. Penuhkan sukacitamu kepada Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, ya. Segala puji syukur bagimu Tuhan.
syukur. Segala puji syukur Hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah. Tepuk tangan di atas kepala ya. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Lebih semangat lagi. Yes. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu saya dikasih Tuhan. Haleluya. Siapkan hatimu untuk diajar, dididik oleh firman Tuhan yang hidup. Karena Dia adalah Allah yang akan mengubahkan menjadi semakin sempurna dengan gambarnya. Haleluya. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar aku Tuhan.
berdiri. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Yes, ku puji Kau. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku, Yesus Tuhan, ajar aku, ajar aku. Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, ajar aku Tuhan, Ajar aku. Yesus Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita, karena Dia adalah Allah yang Immanuel, yang menyertai setiap kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah baik, bahkan teramat baik bagi kami. Engkau rela memberikan hidup-Mu pada kami. Engkau selalu mengajarkan sesuatu yang membawa kami hidup di dalam kekekalan. Biarlah pada pagi hari ini segenap umat Tuhan yang terhimpun di rumah tinggal masing-masing menikmati zaman kasih Tuhan, pujian penyembahan yang dinaikkan, menghadirkan kuasa Tuhan di tengah-tengah keluarga. Ketika Tuhan diundang, Tuhan hadir di tengah keluarga, maka tempat itu akan menjadi dahsyat luar biasa. Segala yang tersembunyi terbukakan, segala yang tertutup akan terbuka. Sesuatu yang sulit akan menjadi mudah, karena firman-Mu sedang mensterilkan rumah tangga mereka masing-masing. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan sujud di hadapan Kau. Kami ingin mendengarkan suara Tuhan, karena kerinduan kami yang tidak terbendung lagi untuk berjumpa dengan Tuhan dalam keluarga kami. Maka pada pagi hari ini Tuhan, berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan. Kami siap untuk diubah, karena firman-Mu mengajarkan kepada kami nilai-nilai yang kekal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kebenaran yang kami tangkap akan membawa kami mengalami transformasi perubahan yang luar biasa. Kami menyerahkan waktu kami dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga kami tidak sia-sia, tetapi kami menikmati berkat-berkat Tuhan dalam peribadatan kami ini. Terima kasih Tuhan
ambil kendali, penuhi kami dengan Roh-Mu, dan kami siap untuk mendengar perkataan Tuhan yang akan kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari semua katakan amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan syukur, terima kasih untuk tim multimedia yang bekerja begitu luar biasa untuk menyelenggarakan event peribadatan yang seperti ini. Bukan perkara yang mudah, saudara. Mungkin saudara di rumah bisa menikmati peribadatan dengan sukacita, menikmati hadirat Tuhan. Tetapi tim multimedia ini bekerja keras. Ya, kita patut untuk terus mendukung di dalam doa, sehingga apa yang dikerjakannya akan menghasilkan karya-karya besar di mana Tuhan campur tangan di dalamnya. Peralatan yang sangat minimal dimaksimalkan untuk bisa menampilkan satu peribadatan di dalam tutor yang sekarang kita nikmati bersama, dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita terus doakan untuk tim multimedia sehingga Tuhan membukakan inovasi terobosan dan banyak hal-hal yang besar untuk membawa gereja kita di tempat ini semakin dikenal banyak orang dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang tinggal di rumah, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, menghargai waktu. Ya, saudaraku, di dalam Ulangan 28 ayat 13, Tuhan berjanji pada umat pilihannya, saudara dan saya. Firman itu mengatakan demikian, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, dan kamu lakukan dengan setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, bahwa rancangan Tuhan itu membawa saudara dan saya naik, bukan turun. Menjadi kepala, bukan ekor. Itu rancangan Tuhan yang akan diberikan kepada saudara dan saya. Satu hal yang saudara harus pahami, maka saudara dan saya harus benar-benar menghargai waktu yang ada. Karena waktu itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan pada kita sekalian. Saudaraku dikasihi Tuhan, banyak orang hari ini tidak menggunakan waktu dengan baik. Ya, waktu berbicara tentang keselamatan, dan ketika waktu tidak digunakan dengan baik, maka kesempatan itu hanya datang satu kali, ya, dan tidak datang kedua kali. Dari sinilah kalau saudara ingin naik dan tidak pernah turun sesuai janji Tuhan, ayo, ya, kita pergunakan waktu, kita hargai waktu dengan sebaik-baiknya. Kita akan buka di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1-15. Mari kita buka di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1-15. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menanam diri dari memeluk. Menahan diri dari memeluk. Ayat 6 katakan demikian. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ayat 7 katakan demikian. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri,
dan ada waktu untuk berbicara. Ayat 8 mengatakan ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ayat 9, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan kepada Allah, kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 11 katakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat 12 mengatakan demikian, saudaraku. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, dapat minum, menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Ayat 14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ayat 15, yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang sekarang tinggal di dalam peribadatan, di dalam rumah tinggal masing-masing, firman Tuhan pagi hari ini mengajar pada kita sekalian, ayo kita menghargai waktu yang diberikan Tuhan. Karena waktu yang diberikan Tuhan itu berbicara kesempatan. Kalau kesempatan itu lewat tidak akan pernah terulang lagi. Yang kedua adalah bahwa waktu itu anugerah Tuhan. Kalau namanya anugerah itu pemberian daripada Tuhan, maka saudara dan saya harus mengoptimalkan, memaksimalkan apa yang telah diberikan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam ayat 1-8 tadi mengatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Maksud kebenaran firman Tuhan ini tentang waktu, saudaraku dikasih Tuhan, saudara harus pergunakan waktu itu sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Kenapa? Karena waktu itu ada batasnya. Ya, saudaraku, yang pertama adalah bahwa waktu itu ada batasnya, saudara. Ya, jadi waktu itu tidak panjang sejauh sana, tetapi ada batasnya. Makanya firman Tuhan katakan ada waktu untuk lahir, tetapi ada waktu untuk meninggal, ada batasnya. Maka gunakan waktu-waktu yang terbatas itu dengan sebaik-baiknya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang percaya maupun bukan orang percaya sama memiliki waktu, yaitu satu hari itu 24 jam. Baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Dari sinilah Tuhan mengajar pada kita pada pagi hari ini, gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu itu untuk perkara-perkara yang berguna. Gunakan waktu-waktu itu untuk melakukan sesuatu yang produktif. Saya melihat banyak orang santai-santai hari ini tidak menggunakan waktu Tuhan. Dan banyak orang mengikuti gaya hidup orang yang seperti ini. Tuhan mengajarkan pada kita, ayo kita gunakan waktu yang sempit itu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah saudara gunakan waktu yang sempit itu untuk baca firman Tuhan, saudara. Ketika saudara bekerja di dalam waktu yang mungkin hanya beberapa menit saja, duduklah, berhentilah, baca firman Tuhan. Saudara punya HP yang saudara bisa bawa kemana-mana, jangan main game. Seringkali orang tidak menggunakan waktu yang baik. Gunakan pujian penyembahan kepada Tuhan. Ini yang harus kita bangun, lakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Saya melihat hari ini banyak orang itu memerlukan penghiburan. Banyak orang di PHK. Banyak orang sakit karena COVID-19. Saudaraku, mereka perlu penghiburan, mereka perlu didoakan, mereka perlu dihidupkan,
Maksudnya adalah mereka memiliki pengharapan yang mati. Saudara dan saya terpanggil untuk berdoa supaya orang itu memiliki pengharapan. Itu bicara tentang kehidupan. Saudaraku yang dikasih Tuhan yang tinggal di rumah, saudara beribadah di rumah bukan berarti saudara tidak menginjil keluar. Saudara tidak menggunakan waktu yang ada itu untuk keluar, untuk memberkati orang lain, untuk produktif, untuk menghasilkan, untuk berguna bagi orang lain. Kita memang dibatasi saudara, tetapi saudara harus keluar, saudara harus datang kepada orang-orang yang perlu doa saudara. Saudara doakan. Banyak orang sekarang tidak ada pengharapan saudara. Pekerjaannya hilang, ditinggal orang yang dikasihinya. Saudara datang kepada dia, doakan dia, supaya dia memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Yang pertama adalah bahwa waktu itu ada batasnya, maka harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita gunakan supaya saudara menghasilkan sesuatu yang berguna, sesuatu yang produktif. Jangan malas ibadah. Jangan malas baca firman Tuhan atau berdoa. Saudaraku dikasih Tuhan, berikan ruang yang sempit itu untuk saudara pakai semaksimal mungkin. Waktu adalah kesempatan. Jika tidak kita gunakan sebaik-baik mungkin, maka saudara telah membuang kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Amin saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari dalam kondisi yang sulit seperti ini, dalam pandemis, tekanan, tindihan, bukan berarti saudara membuang waktu saudara, mengasihi diri, hanya terhimpun dalam keluarga. Saudara harus keluar. Gunakan waktu yang sempit itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik bagi banyak orang. Saya percaya inilah maksud Tuhan ketika saudara diajak untuk beribadah secara online. Saudara tidak berhenti, tetapi keluar untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang kedua saudaraku, kita akan melihat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa waktu Tuhan pastilah yang terbaik di dalam hidup kita. Waktu Tuhan dalam bahasa Yunaninya adalah kairos. Kairosnya Tuhan. Apa kairos Tuhan ini? Kairos Tuhan adalah momen yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita mengalami transformasi, supaya kita mengalami loncatan. Jadi kairos itu adalah waktu yang memang disediakan bagi saudara dan saya, sehingga saudara dan saya mengalami transformasi atau loncatan. Saudaraku dikasih Tuhan, seringkali waktu Tuhan ini tidak sesuai dengan cara pandang kita. Ketika kita melihat Yusuf, ketika Yusuf oleh saudara-saudaranya dijual kepada orang-orang di Mesir, saudaraku, dijadikan budak, saudara pasti mengalami atau menyadari kejadian ini, betapa sakit hatinya Yusuf. Seringkali waktu Tuhan itu tidak sesuai dengan daging kita. Yusuf mengalami kehancuran, Yusuf mengalami pahit hati, tetapi disitulah sebenarnya karyos Tuhan sedang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Ketika Yusuf melihat, kenapa aku harus dijual menjadi budak? Kenapa masa depanku sekarang suram? Tetapi sebenarnya saudaraku dikasih Tuhan, itu adalah kairos Tuhan, di mana kairos Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan Yusuf. Dia dipersiapkan Tuhan untuk meloncat mengalami transformasi. Dia dipersiapkan menjadi pemimpin bagi orang-orang di Mesir itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kejadian itu tidak nyaman bagi saudara dan saya.
Hari ini pandemi begitu menekan hidup kita. Banyak orang yang di PHK, saudara. Pemutusan hubungan kerja. Mereka mengalami kehancuran, kepiluan, keluarga menjadi kacau balau. Tetapi sebenarnya saat itulah Kairos Tuhan sedang bekerja bagi keluarga itu. PHK bukan berbicara pemutusan hubungan kerja lagi. Tetapi PHK berbicara tentang pemulihan hadirat Kairos Tuhan. Ketika orang melihat inilah waktu Tuhan bekerja dalam hidup saya. Ya saudaraku dikasih Tuhan, maka akan terjadi lompatan yang luar biasa. Jadi ketika saudara dan saya mengalami kesesakan, kepenatan yang tidak sesuai dengan harapan kita, saudara jangan pernah merasa lemah, saudara letih lesu, tidak ada pengharapan. Tetapi ingatlah inilah waktu Tuhan. Ayat 11 tadi mengatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu pada waktunya, segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika saudara dan saya mungkin hari ini mengalami satu keadaan yang tidak menyenangkan, percayalah, inilah kairosnya Tuhan, waktu Tuhan. Saudara sedang dibawa meloncat, mengalami perubahan, mengalami sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Makanya ketika saudara dalam kondisi yang sulit seperti itu, satu hal yang saudara harus pahami, tetaplah semangat dan percayalah pada Tuhan. Berapa waktu yang lalu saudaraku, ada seorang istri dokter, ya Dokter Arnold itu, dia ngomong sama saya tidak bisa menghadapi hidup ini karena suami saya harus dipanggil Tuhan. Apakah ini rencana Tuhan yang terbaik bagi saya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat itulah sebenarnya Kairos Tuhan sedang bekerja. Saya sampaikan, tetaplah semangat, tetaplah mengucap syukur, tetaplah percaya pada Dia. Waktu Tuhan pasti akan membawa sesuatu yang indah pada akhirnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, tetaplah memiliki semangat dan percayalah pada Tuhan. Meskipun kondisi kita tidak sesuai dengan harapan kita. Dan yang kedua adalah bertindaklah segera. Ketika firman Tuhan itu saudara dengar, bertindaklah sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Jangan tunda-tunda lagi. Lakukan firman Tuhan itu. Ikuti pimpinan Roh Kudus di dalam hidupmu. Saya percaya bahwa waktu Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Ketika saudara dan saya segera bertindak untuk melakukan firman Tuhan. Saudara, mari kita buka di dalam kitab Ibrani 4 ayat 7. LCD bisa menampilkan. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Ibrani 4 ayat 7, 1, 2, 3. Sebab itu, Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Ia sedang sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan katakan hari ini adalah kurios Tuhan. Hari ini Tuhan berbicara pada saudara dan saat ketika saudara ada di rumah. Tuhan berbicara, inilah waktu Tuhan. Tuhan akan merubah kehidupan saudara dan saya. Bahwa waktu Tuhan pastilah yang terbaik dalam hidup kita. Bagian yang terpenting adalah saudara tetap semangat dan percaya. Yang kedua, jangan pernah tunda-tunda ketika firman itu berbicara, lakukan firman itu. Maka akan terjadi pemulihan yang luar biasa. Yang ketiga adalah jaga hatimu dan perkataanmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika keadaan tidak menyenangkan hati kita seperti Yusuf itu, maka dalam hati Yusuf dia tidak pernah memiliki hati yang marah pada Tuhan. Dia juga tidak keluarkan kata-kata yang mengumpat Tuhan. Dia simpan semuanya dalam hatinya. Dan dia percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupnya. Pada pagi hari ini,
Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara yang tinggal di rumah. Tetapi percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mungkin secara pandangan mata saudara, ini tidak baik Pak Is, ini tidak mengenakkan Pak Is, ini menyakitkan Pak Is. Tetapi lihatlah bahwa waktu Tuhan sedang membawa saudara meloncat, memiliki satu kehidupan yang luar biasa karena pimpinan dari kuasa Tuhan. Maka pada pagi hari ini di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, mari kita memiliki kepercayaan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik di dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir saudaraku, kita akan buka di dalam Pengkhotbah 3 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah kebahagiaannya. Karena siapa yang akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama tadi ketika kita menghargai waktu, saudara harus pahami bahwa waktu ada batasnya. Yang kedua adalah waktu Tuhan adalah pasti yang terbaik di dalam hidup kita. Yang ketiga adalah milikilah kesadaran akan kebesaran Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan tahu ketika saudara lahir, ketika saudara hidup, bahkan ketika saudara mati. Tuhan tahu. Tuhan mengerti segala peristiwa yang terjadi. Mungkin saudara berkata, Pak, kenapa Tuhan tidak beritahu saya supaya saya tidak mengalami kecelakaan, supaya saya mendapatkan pekerjaan yang Tuhan sebenarnya persiapkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemahatauan Tuhan ini, Dia juga menghargai saudara yang memiliki hak bebas di dalam memilih. Tuhan selalu menuntun kita, tetapi saudara memiliki hak untuk memilih apa yang saudara kerjakan. Makanya pada pagi hari ini ayo kita serahkan, kita selaraskan waktunya Tuhan dengan waktu kita. Saya percaya ketika saudara selaraskan waktumu bersama waktunya Tuhan, saudara akan menikmati pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari bahwa waktu itu adalah anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Mari kita gunakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan waktu ini, tetapi pakailah waktu itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Baik di dalam pekerjaanmu, gunakan waktu itu yang ada. Bagaimana engkau menunjukkan bahwa engkau adalah orang-orang percaya yang menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaanmu. Di dalam keluarga, keluarga saudara adalah bagian keluarga yang harus saudara persembahkan pada Tuhan. Kehidupanmu, imanmu, kepercayaanmu, perkataanmu, hubungan dalam keluarga kita berikan kepada Tuhan. Kejujuranmu saudara berikan kepada Tuhan. Bahkan segala bentuk aktivitas di dalam hidup kita, mari kita berikan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama adalah Allah tidak pernah terlambat menolong saudara. Dia tidak pernah terlambat, tetapi Allah juga tidak terlalu cepat menolong saudara dan saya. Waktunya adalah waktu yang tepat bagi kita. Jikalau saudara merasakan kayaknya kok saya belum ditolong Tuhan, tunggulah pertolongan Dia. Karena waktu Dia adalah waktu yang terindah bagi kita sekalian. Yang kedua adalah selaraskan waktu kita dengan waktunya Tuhan. Jangan paksakan waktu kita kepada Tuhan, karena hanya waktunya Tuhan saja yang terbaik. Seringkali saudara katakan, Tuhan inilah kepinginanku, inilah cita-citaku. Ayo Tuhan nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, serahkan pada Tuhan. Tuhan, aku merindukan ini, saya mengharapkan ini, inilah cita-citaku. Biarlah apa yang terjadi atas hidupku sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa pandemis ini, saudara dan saya terpanggil untuk menggunakan waktu yang singkat ini. Apakah saudara waktu untuk saudara sendiri?
Tuhan mengajarkan pada kita, ayo kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama adalah baca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, ya, nyatakan firman Tuhan pada orang lain, sehingga ketika saudara diberkati Tuhan, orang lain diberkati Tuhan. Saya mengajar banyak orang, ya, khususnya di channel 10 menit bersama dengan Tuhan, saya katakan, ayo kita doakan orang lain. Ketika orang lain ditolong Tuhan, ketika orang lain diberkati Tuhan, engkau diberkati Tuhan. Jangan egois, jangan hanya berdoa dalam lingkup keluarga. Keluar, lihat itu, banyak orang terkapar, banyak orang yang mengalami kematian secara pengharapan. Doakan, saya enggak kenal Pak, doakan saja, karena ketika dia ditolong, engkau akan ditolong. Waktu kita harus kita persembahkan pada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah, inilah kebenaran firman Tuhan. Waktu inilah Tuhan sedang berbicara pada kita. Inilah kairos Tuhan. Tuhan berbicara, inilah waktunya Tuhan. Saudara akan dibawa ke dalam lompatan yang luar biasa. Ya, tetaplah semangat dan percaya kepada Dia. Mari kita teduhkan setiap hati kita. Kita akan puji menyembah Tuhan. Haleluya. Syukur. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah kita bangkit berdiri. Kita akui dan percayalah bahwa waktu Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Waktu cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudaraku yang ada di rumah, dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa waktu Tuhan pastilah yang terbaik di dalam hidup kita. Jangan pernah memaksa Tuhan lagi. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku berserah kepada Kau. Aku percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan kesejahteraan. Memang hari ini mungkin kami mengalami sesuatu yang sulit kami selesaikan. Kami mengalami kekurangan, kami mengalami kehilangan orang yang kami kasihi. Kami mengalami banyak masalah Tuhan. Tetapi kami perlu pertolongan Tuhan. Dan kami tahu bahwa waktu Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Seringkali kami tidak mengerti apa maksud Tuhan atas peristiwa ini. Tetapi kami yakin Tuhan, kami tetap percaya bahwa waktu Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup kami. Engkau akan terus membawa kami naik dan tidak pernah turun. Engkau akan menjadikan kami kepala, bukan menjadi ekor. Itu adalah janji-Mu atas umat Tuhan. Kami percaya seluruh sidang yang ada di rumah tinggal masing-masing memiliki kekuatan dan semangat hari ini, bahwa kondisi ini tidak pernah mematikan kami akan pengharapan kami pada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita ulangi refrainnya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan waktu bagi kami. Dan kami sadari bahwa waktu itu ada batasnya, maka kami harus pergunakan sebaik mungkin. Terlebih lagi ketika kami masih hidup di dunia ini Tuhan, kami akan pergunakan waktu yang terbaik yang Tuhan beri, sehingga hidup kami berguna, hidup kami produktif, yang semuanya akan membawa kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya hanya waktu Tuhanlah yang terbaik. Ketika segala masalah yang kami alami saat ini belum kunjung berhenti, kami tahu bahwa kami harus menunggu waktu Tuhan. Dan semuanya itu akan menjadi indah luar biasa. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu dari awal sampai akhir. Engkau tahu kehidupan kami ketika kami lahir, bahkan ketika kami harus kembali pulang. Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian, pimpinan dari Roh Kudus-Mu, sehingga setiap perjalanan hidup kami dari waktu ke waktu, kami baktikan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya sidang jemaat-Mu yang ada di rumah memiliki semangat dan kekuatan untuk menanti-nanti waktu Tuhan yang terjadi di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang tinggal di rumah masing-masing, yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Persembahan yang kami sampaikan ke hadirat Tuhan, biarlah ini akan menjadi berkat kelebaran kerajaan surga, sehingga kerajaan surga boleh didengar oleh siapapun, karena kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang sudah ditabur, Tuhan akan berkati saudara-saudara kami, sehingga mereka tidak pernah kekurangan, tetapi berlebih di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih kemurahan dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu yang tinggal di rumah masing-masing. Dengan kuat kuasa Tuhan tetap bertahan, bahkan berkemenangan di dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Tuhan, mari saudara-saudara katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Dari awal sampai akhirnya Tuhan, kami bisa menyelesaikannya. Itu semua karena anugerah, karena kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Bapak PDM Iswantoro. Kami percaya Tuhan, Tuhan penuhi terus bejananya Tuhan, sehingga semakin hari Tuhan pakai hamba-Mu ini semakin lebih luar biasa lagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati Tuhan setiap pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati Tuhan hidup nikahnya, berkati anak dan juga istrinya Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Tuhan Yesus,
Selamatkanlah negeri kami Tuhan, berkati negeri kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan negeri kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat luar biasa atas negeri kami. Walaupun apapun yang terjadi saat ini, terjadi di dalam negeri kami Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan atas negeri kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk para pemimpin kami, baik itu Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta staf-stafnya Tuhan, dan juga pejabat yang terlibat di dalamnya Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati mereka dengan luar biasa. Penuhi mereka dengan roh kebijaksanaan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin negeri kami Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang tepat, keputusan yang senantiasa untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk program saat ini Tuhan, program pemerintahan kami, yaitu untuk vaksin virus corona Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan, agar vaksinnya Tuhan bisa disalurkan Tuhan, didistribusikan Tuhan sampai ke pelosok-pelosok, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar Tuhan, dan sehingga pandemi dapat dikendalikan Tuhan dan berhenti. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk aparat keamanan. Kami percaya Tuhan beri kesatuan hati, baik TNI maupun Polri Tuhan. Biarlah mereka ada kesehatian Tuhan, sehingga mereka dapat menjaga keamanan NKRI. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan untuk kota kami Kediri. Kami bersyukur bisa tinggal di Kediri Tuhan dengan aman, dengan damai. Itu semua karena pertolongan Tuhan, karena perlindungan Tuhan atas kota kami Kediri. Berkati Tuhan Bapak Wali Kota kami, penuhi terus dengan kebijaksanaan dan roh hikmat-Mu, sehingga Bapak Wali Kota kami Tuhan dapat memimpin kota Kediri menuju kepada kota yang aman, damai, bahkan kota yang sejahtera, dan menjadi kota percontohan bagi kota-kota yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk Ibu Gembala kami, Triposa Ismono Tuhan, berkati di usianya yang senja Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah terus atas hamba-Mu ini Tuhan. Semakin hari Tuhan pakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan untuk menggembalakan jemaat-Nya. Terima kasih Tuhan, berkati anak, cucu, menantunya Tuhan, berkati dengan berkat Tuhan yang melimpah. Dan kami percaya semuanya akan dikembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga serahkan untuk jemaat-Mu di SCM Kediri Tuhan, yang saat ini beribadah di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya walaupun kami harus beribadah di rumah masing-masing, Tuhan tetap melawat setiap kami. Tuhan menyertai setiap kami, bahkan Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu di SCM Kediri. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan untuk gereja kami Tuhan, gereja diaspora Kediri, yang menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Pakai gereja kami Tuhan untuk dapat menjangkau banyak jiwa Tuhan, dan dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami, karena tanpa Engkau Tuhan, setiap kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan permohonan kami ini. Untuk melengkapi doa yang telah kita naikkan, kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umatku yang kukasihi, umatku yang telah kupilih, umatku yang sangat kami sayangi, waktunya sudah singkat.
waktunya sudah malam. Perhatikan, aku berbicara supaya kamu semuanya mendapatkan keselamatan. Waktu itu adalah anugerah. Waktu itu gambaran keselamatan. Kerjakan dengan cepat. Hari ini jangan menunda-nunda, karena aku mempunyai rencana yang indah. Akan kubawa naik, tidak pernah turun. Itulah janjiku. Waktu inilah waktu yang indah. Kairos, kerjakan dengan baik. Lakukan, karena aku akan mengerjakan apa yang kujanjikan untuk kami membawa engkau naik, tidak turun. Waktunya inilah kami hidup di dalam roh. Daging kita tidak enak, tetapi roh kita akan bersukacita. Perhatikan, waktunya singkat. Perkatakan, aku tetap percaya. Semakin semangat, semakin kita ini memiliki pengharapan. Aku akan menyertai engkau sebelum kamu pulang. Karena aku berpesan, waktu inilah waktu yang sempit, waktu yang indah. Kabarkan Injil keluar melalui sikap kata tutur kita. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Buka tanganmu, aku akan memberkati dan mengurapi engkau. Sehingga langkahmu sepanjang hari ini, kami semangat oleh karena kami dibawa naik oleh Tuhan. Dan ternyata waktu hari inilah, segera kita jangan menunda saat kita mendengar. Dalam nama Yesus, aku mengasihimu, aku memberkatimu, aku menguduskanmu, aku menyertaimu. Jangan takut, lakukan apa yang kuperintahkan. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Terima rohku, kuberikan kepadamu. Roh supranatural yang tidak mungkin itu akan kuwujudkan menjadi mungkin karena engkau mengerjakan. Waktunya sempit, cari aku untuk baca Alkitab, cari aku untuk menyembahku. Waktunya singkat. Dalam nama Yesus aku memberkati engkau. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kucurahkan rohku kepadamu pagi ini, esok sampai Maranatha, kedatanganku yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub pun kuperlengkapkan kepadamu. Kau tidak akan kekurangan tapi tetap menerima suatu kelimpahan. Dalam nama Yesus, terima. Mari kita sama-sama terima. Kami nikmati sampai pulang. Kami bagikan dengan saudara kami yang lain yang merasa diberkati dalam nama Yesus. Amin.